Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Kartabudi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di masa PPKM darurat. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian, contoh pelanggaran kewajiban dan hak warga negara di masa PPKM darurat, solusinya, dan yang terakhir kesimpulan dan hikmah kejadian dari pelanggaran PPKM darurat ini. Kita akan masuk ke dalam pengertiannya dulu. Pelanggaran kewajiban warga negara di masa PPKM darurat merupakan pelanggaran keharusan atau kewajiban yang harusnya dipatuhi oleh warga negara yang terkait, akan tetapi dilanggar karena suatu hal seperti kepentingan, seperti suatu kejadian yang membuat mereka tidak bisa menaati aturan, dan lain-lain. Pelanggaran hak warga negara di masa PPKM darurat merupakan sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh warga negara yang terkait, akan tetapi tidak terdapatkan atau terhalangi karena pelanggaran kewajiban dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain. Jadi bisa kita dapatkan kesimpulannya bahwa pelanggaran hak warga negara di masa PPKM ini dapat terjadi karena pelanggaran kewajiban warga negara di masa PPKM karena pelanggaran kewajiban orang lain maupun diri sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh-contoh pelanggaran kewajiban warga negara dan hak warga negara. Contoh pelanggaran kewajiban di masa PPKM ini seperti masih banyak orang-orang yang melanggar protokol kesehatan, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan lain-lain. Kemudian masih banyak restoran atau tempat makan yang mengabaikan peraturan PPKM seperti waktu buka dan waktu tutupnya. Masih banyak warga negara yang keras kepala dan saat diingatkan mereka cenderung melawan. Jadi ketika diingatkan untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, orang-orang yang diingatkan ini malah melawan balik petugas yang mengingatkan maupun orang-orang yang mengingatkan. Dan yang terakhir, masih banyak warga negara yang tidak disiplin, tidak punya kesadaran diri, dan cenderung kekanak-kanakan. Masih banyak orang yang tidak mau menaati peraturan, padahal peraturan itu merupakan sesuatu yang baik bagi mereka sendiri, dan mereka cenderung tidak mau mengikutinya, yang tidak mau disiplin karena mereka menganggap bahwa mereka tidak mau menjalankan peraturan tersebut karena serasa dikekang. Selanjutnya kita masuk ke contoh pelanggaran kewajiban di masa PPKM. Yang pertama ada warga-warga yang notabene-nya mampu atau masih dapat makan, masih dapat rumah dan lain-lain, mengambil bantuan sosial yang seharusnya diberikan bagi warga yang tidak mampu. Jadi di sini masih banyak orang-orang yang notabene-nya mampu, masih punya pekerjaan, tapi mereka malah meminta dan mengambil bantuan sosial yang seharusnya haknya itu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar tidak memiliki kekayaan. Jadi mereka merasa bahwa diri mereka itu merasa kekurangan, kurang bersyukur, dan juga tidak punya tanggung jawab untuk menjaga saudaranya. Kemudian, warga tidak mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan bantuan karena kesalahan pendataan. Hal ini terjadi bisa karena kesalahan petugas murni maupun ada sebuah kecurangan seperti nepotisme, kolusi, dan korupsi. Yang ketiga, masih banyak orang yang tidak peduli dengan protokol kesehatan sehingga mereka membahayakan orang lain yang sebenarnya sudah berusaha, sudah berikhtiar supaya tidak terkena COVID-19. Jadi mereka ini hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak peduli dengan perjuangan orang lain, tidak peduli dengan kesehatan orang lain. Jadi mereka hanya ingin diri mereka sendiri bebas dan melakukan apa yang menurut mereka sendiri benar tanpa memikirkan orang lain. Yang terakhir, masih banyak petugas yang menertibkan pedagang kaki lima dan pedagang-pedagang lain, tetapi mereka menggunakan cara yang tidak manusiawi atau kurang manusiawi. Contohnya seperti kejadian-kejadian kemarin, yaitu ada seorang pemuda yang makan tetapi dia dianggap melanggar protokol kesehatan sehingga kepalanya diinjak. Dan juga seperti kejadian menampar seorang wanita dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam solusi
dari pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di masa PPKM darurat ini. Solusi di sini ada 5 yang saya sebutkan, yaitu memberikan sebuah himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati peraturan PPKM, akan tetapi pemerintah harus secara kreatif dan juga manusiawi, secara sopan dan baik untuk menjelaskannya kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi tidak percaya hanya karena cara yang diberikan itu tidak baik. Kemudian harus menanggapi kritikan dari masyarakat dan berusaha untuk memenuhi yang diharapkan. Jadi pihak pemerintah dan pihak-pihak penanggulangan COVID-19 harus menerima kritikan dan jangan sampai menutup atau membungkam masyarakat mengenai kritikan tersebut. Bisa jadi itu adalah harapan masyarakat agar mereka dapat menaati aturan PPKM yang diharapkan. Yang ketiga yaitu perlunya kesadaran diri setiap orang tentang perlunya menaati peraturan demi kebaikan bersama. Di sini diperlukan didikan orang lain, kemudian ajakan orang lain supaya menaati aturan PPKM agar diri sendiri dan orang lain itu tidak terkena dampak buruk. Kemudian kesampingkan kepentingan pribadi, kedua pihak harus bahu-membahu secara kompak dalam menanggulangi pandemi. Jadi maupun pemerintah dan masyarakat, keduanya jangan sampai saling bertentangan, akan tetapi mereka harus bahu-membahu dan gotong royong dalam menanggulangi bencana. Jangan sampai karena pertentangan keduanya, pandemi ini tidak akan berakhir, dan sebaliknya orang-orang lain akan menjadi korbannya. Yang terakhir, pihak pemerintah harus lebih disiplin, bertanggung jawab atas tindakannya, dan lebih memperhatikan masyarakat tidak mampu. Jadi pihak pemerintah ini harus lebih disiplin, artinya harus lebih memikirkan mengenai rakyat-rakyat, tidak boleh mempertahankan pejabat-pejabat yang memang suka melanggar peraturan, kemudian korupsi, dan lain-lain. Dan juga mereka harus bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi setiap peraturan dikeluarkan itu harus memiliki tanggung jawab yang terkait dengan rakyat-rakyat dan juga aparat-aparat yang menjalankan tanggung jawab tindakannya. Dan juga memperhatikan masyarakat tidak mampu, artinya pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat yang memang tidak bisa mencari nafkah sendiri karena pekerjaannya terputus maupun memang sebelum pandemi memang sudah tidak mampu. Yang terakhir, ada kesimpulan dan hikmah dari kejadian semua ini. Jadi kesimpulannya, pemerintah maupun rakyat harus mau bekerja sama dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Baik pemerintah maupun rakyat harus mau melakukan kewajiban dan saling menghargai, terutama dalam hal introspeksi diri dan husnuzon kepada sesama bangsa. Jadi saat pandemi COVID-19 ini, kebanyakan orang itu saling menyalahkan satu sama lain, sementara mereka tidak melihat pelakuan diri mereka sendiri. Mereka lebih suka menyalahkan orang lain ketimbang mereka bermuhasabah diri sendiri. Yang kedua, jangan sampai bangsa Indonesia hancur dan terpecah hanya karena keegoisan kedua belah pihak. Arti dari keegoisan ini yaitu tidak mau introspeksi diri dan husnuzon. Yang terakhir, yang ketiga, ada orang-orang beragama harusnya memahami makna agamanya dan segala sesuatu yang ada dalamnya. Jangan hanya sebagai status saja. Selain itu, biasakan berdoa dan ikhtiar. Dan yang terakhir, kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu mengarahkan buruk sangka atau suzon, keegoisan, merasa paling benar, dan ketidakmauan dalam bermuhasabah diri. Karena hal-hal yang buruk ini akan menghambat rakyat dan pemerintah bangsa Indonesia dalam menanggulangi pandemi ini. Sekian dari saya. Akhir kata, semoga bangsa Indonesia cepat sembuh
dan juga rakyat-rakyatnya dan pemerintahnya diberikan kesadaran diri mengenai pentingnya berperilaku baik dan jangan sampai suudzon mengalahkan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.